A few moments later. Halo Sobat Fisika, pernah nggak kalian bertanya kenapa kita bisa mendengar suara musik, mobil, atau bahkan suara kendaraan di jalan? Itu semua karena gelombang. Yuk kita jelajahi dunia gelombang dan bunyi. Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium. Ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getaran partikel yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getaran partikel yang sejajar dengan arah rambatnya. Untuk memahami kedua jenis gelombang ini lebih konkret, kita dapat melihat pada visualisasi berikut. Bayangkan sebuah batu kecil dijatuhkan ke kolam yang tenang. Begitu batu menyentuh air, muncul gelombang melingkar yang menyebar ke segala arah dari titik jatuhnya batu. Pada saat ini, partikel air tidak ikut berpindah bersama gelombang, melainkan hanya naik turun di tempat. Energi dari batu membuat partikel air di sekitarnya bergetar, dan getaran ini menyebar keluar dalam bentuk gelombang. Gelombang di permukaan air ini adalah contoh gelombang transversal, karena partikel air bergerak naik turun, sementara gelombangnya merambat ke samping. Contoh ini menunjukkan bahwa gelombang bisa membawa energi tanpa memindahkan partikel air secara tetap. Selanjutnya, bayangkan tali panjang direntangkan mendatar, lalu ujungnya digerakkan naik turun. Jika digetarkan terus-menerus, akan terlihat gelombang menjalar sepanjang tali. Tali membentuk puncak dan lembah seperti gelombang sinus. Ini disebut gelombang transversal karena arah getaran tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Selanjutnya, bayangkan sebuah pegas diletakkan memanjang. Jika salah satu ujungnya didorong dan ditarik cepat berulang-ulang, akan terlihat bagian yang menjadi rapat dan renggang bergantian. Bagian rapat disebut rapatan, dan yang renggang disebut renggangan. Ini adalah gelombang longitudinal, karena getaran dan arah rambat gelombang searah. Ketiga visualisasi tersebut secara efektif dapat menggambarkan karakteristik gelombang dan bagaimana gelombang dapat berpindah melalui medium. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih mudah memahami berbagai fenomena alam yang melibatkan gelombang, seperti suara, cahaya, gelombang laut, dan juga getaran pada struktur bangunan. Setiap jenis gelombang memiliki perilaku dan aplikasi yang berbeda, namun semuanya memiliki prinsip yang sama, yaitu getaran yang merambat sebagai bentuk perpindahan energi. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bagian-bagian penting dari gelombang. Yang pertama yaitu puncak gelombang berada pada titik B dan F, yang merupakan titik tertinggi dari gelombang, menunjukkan simpangan maksimum ke atas. Yang kedua yaitu lembah gelombang yang terdapat pada titik D dan H, yang merupakan titik terendah dari gelombang dan menunjukkan simpangan maksimum ke bawah. Selanjutnya yaitu pada titik A ditunjukkan oleh panah dari garis timbang ke puncak atau lembah. Ini adalah simpangan maksimum dari titik setimbang. Semakin besar amplitudo, semakin besar energi gelombangnya. Selanjutnya yaitu panjang gelombang atau lambda, yang merupakan jarak antara dua titik yang berperilaku sama, misalnya dari B ke F atau dari D ke H. Ini adalah jarak satu siklus selengkap gelombang. Selanjutnya yaitu garis keseimbangan, yang merupakan garis horizontal yang memotong gelombang, posisi partikel jika tidak ada gangguan. Selanjutnya yaitu simpangan Y, yang merupakan jarak dari titik tertentu ke garis timbang. Dengan rumus V sama dengan frekuensi dikali lambda, di mana V merupakan kecepatan rambat gelombang, F merupakan frekuensi, dan lambda merupakan panjang gelombang. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui udara. Suara bisa sampai ke telinga karena getaran partikel udara. Pada gambar visualisasi pertama, seorang anak berteriak. Pita suara di tenggorokannya bergetar. Getaran ini menciptakan gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Artinya, partikel udara bergerak maju mundur searah dengan arah rambatan gelombang. Inilah mengapa suara bisa terdengar hingga ke telinga kita. Pada gambar visualisasi kedua, terdapat seorang anak sedang bermain gitar. Ketika senar gitar dipetik, senar itu bergetar. Getaran ini menyebabkan molekul udara di sekitarnya ikut bergetar. Terbentuklah gelombang bunyi yang merambat melalui udara.
Gelombang bunyi ini akhirnya sampai ke telinga kita dan terdengar sebagai suara petikan gitar. Gelombang digunakan di mana-mana, dari USG hingga sonar kapal. Bahkan sinyal handphone dan Wi-Fi adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ada di sekitar kita, mulai dari suara burung sampai sinyal internet. Dunia ini dipenuhi dengan getaran yang luar biasa. Sampai jumpa di petualangan fisika selanjutnya.